Shalom anak-anak kelas Kanaan. Senang bertemu dengan kalian minggu ini ya. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah pimpin dan berkati anak-anak kami dalam seminggu ini. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, Engkau memimpin kami semua sehingga kami boleh beraktivitas di minggu ini dengan pimpinan dan tuntunan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau sekolah minggu online. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan minggu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini kita akan belajar bab baru, yaitu Yesus yang menyelamatkan. Yang pertama, judulnya adalah Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus. Bahan ceritanya diambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 34 dan Lukas 3 ayat 1 sampai 6 dan ayat 21 sampai 23. Ayat hafalan Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, nanti anak-anak kirimkan ayat hafalannya dan juga catatan, nanti langsung dikirim saja ke grup WA kelas Kanaan ya. Nah, pelajaran pagi ini kita akan mendengarkan tentang janji Allah yang pertama dan bagaimana Dia mengirim seorang yang dapat meremukkan kepala iblis. Dia adalah Yesus Kristus, Anak Allah, Sang Juru Selamat kita. Kehadiran Yesus Kristus akan diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita ikuti video berikut ini ya. Ketika Herodes menjadi raja di Yudea, seorang imam Yahudi bernama Zakaria tinggal di Israel bersama dengan istrinya yang bernama Elisabet. Zakaria dan Elisabet merupakan orang yang saleh dan taat pada perintah Allah. Namun mereka belum juga mempunyai anak dan sudah terlalu tua untuk memilikinya. Selama setahun, Zakaria memperoleh kehormatan untuk mempersembahkan korban bakaran di ruang Maha Kudus di dalam bait suci di Yerusalem. Sementara ia melakukannya, rombongan orang banyak berkumpul di luar untuk berdoa. Tiba-tiba, seorang malaikat menampakkan diri kepada Zakaria. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut. Engkau dan istrimu akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Engkau harus menamainya Yohanes. Ia akan besar di hadapan Allah. Ia akan mempersiapkan umat bagi kedatangan Mesias, Anak Allah." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Malaikat itu menjawab, "Aku adalah Gabriel yang melayani Allah, dan ia telah mengutus aku untuk mengatakan kebenaran ini kepadamu. Namun karena engkau tidak mempercayaiku, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu hingga pada hari kebenaran itu menjadi nyata." Sementara itu, banyak orang menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran, mengapa ia begitu lama di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya,
Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada Pada orang. keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel.
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, anak-anak sudah menyimak videonya ya. Nah, Yesus datang untuk menanggung segala dosa kita. Yohanes sudah memperkenalkan kepada orang-orang tentang Yesus Kristus, dan Yohanes mengajak orang-orang untuk bertobat dan mengaku dosa-dosanya sehingga Tuhan Yesus mengampuni mereka. Nah, apakah anak-anak ada kesalahan atau anak-anak merasa ada beban berat? Apakah anak-anak mau diampuni oleh Tuhan Yesus? Bisa, jika anak-anak mau meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang sejati. Sebelum kita akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah pimpin dan memberkati kami pagi ini, di mana anak-anak-Mu boleh memuji memuliakan nama-Mu, juga sudah melihat firman-Mu Tuhan tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak yang mungkin punya beban berat, mungkin punya masalah, mungkin punya salah dengan tingkah lakunya. Kami minta Tuhan, Kau akan memberikan belas kasihan pada anak-anak kami Tuhan. Kau akan memberikan pengampunan buat mereka semua, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mengakhiri sekolah minggu ini, kami minta Tuhan Kau akan memberkati kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, selama seminggu ini Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, Kau akan berkati dengan kesehatan, kekuatan Tuhan. Kau akan memberkati kami Tuhan dengan berkat-Mu yang melimpah Tuhan, untuk kami boleh beraktivitas selama 1 minggu ini. Anak-anak-Mu yang sekolah Tuhan, walaupun lewat online, biarlah Engkau sendiri yang Tuhan memimpin dan memberkati mereka, supaya mereka boleh mengikuti sekolah pelajaran dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Jangan lupa nanti tolong kirimkan videonya dan juga catatan di grup WA kelas Kanaan. Jaga kesehatan, rajin baca Alkitab, dan rajin berdoa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.